Baik ya, Amita Salun. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa ja'alnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari kami pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu dalam sebuah acara. Ibu-ibu ini bertanya, "Ustaz, tolong kalau ada doa untuk anak bujangku, Ustaz. Tolong ajari aku." Kata kami, "Ada apa dengan anak bujangmu itu, Ibu?" "Ustaz, anak bujang kami ini tidak galak lagi sholat. Padahal dulu ketika dia masih kanak-kanak, masih kecil, rajin sholat, rajin ke masjid, mengaji rajin. Bahkan ketika azan berkumandang, saat itu dia sedang bermain di rumah tetangganya, dia pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat. Tetapi saat ini ketika dia sudah dewasa, kuliah di salah satu perguruan tinggi di Palembang, tidak galak lagi sholat, Ustaz. Apa kami ini yang salah mendidiknya? Tolong Ustaz, kalau seandainya ada doa untuk anakku ini, anak kami ini, agar dia bisa kembali rajin sholat." Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab ibu ini, Ibu dan bapak insya Allah tidak salah. Tidak salah. Ibu dan bapak sudah melaksanakan kewajiban untuk mendidik mereka sejak kecil, seperti yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilallah. Belajar, memberikan pendidikan itu sejak dia masih kanak-kanak, sejak dia masih dalam kandungan, bahkan dalam keadaan kita harapkan kedatangannya, Mahdi, orang yang diharapkan kehadirannya, sampai dia wafat, sampai dia meninggal. Itu kewajiban kita sebagai umat Islam seluruhnya tanpa terkecuali. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Tetapi barangkali yang membuat anak ibu ini berubah ketika dia dewasa adalah karena lingkungannya. Betulnya Ustaz, sejak dia ini pacaran inilah caknya itu tinggal sholatnya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali juga pernah terjadi atau saat ini sedang terjadi dalam keluarga kita, atau mungkin suatu saat Allah uji kita dengan keluarga kita, dengan anak keturunan kita. Saat ini kita sangat senang, bangga dengan mereka, rajin sholatnya, ikut dalam aktivitas kegiatan di ikatan remaja masjid, misalnya ada lomba-lomba keagamaan, ikut rajin, banyak piala bahkan didapatkan oleh anak-anak kita, keturunan kita. Tetapi mari kita waspada, bisa jadi suatu saat Allah menguji kita dengan keadaan seperti yang terjadi dengan ibu ini. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Betul, kita sudah berusaha menjaga mereka, memberikan pendidikan kepada mereka. Tetapi ketika ia jauh dari kita, ketika ia tidak berada di dekat kita, dia bersama dengan lingkungannya, bersama dengan kawan-kawannya, maka bisa jadi dia akan terpengaruh. Apalagi lingkungan yang mereka berada ada lingkungan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang hal ini, menceritakan ada hamba-hambanya yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi anak keturunannya ketika dia dewasa tidak mengikuti jejak langkah orang tuanya. Bahkan Allah menceritakan dalam Al-Quran adalah seorang nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Nuh pernah mengalami hal ini. Ketika anaknya Kan'an dewasa, maka dia tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dia mendustakan ajaran yang disampaikan oleh bapaknya sendiri. Dan ini menjadi tantangan berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga wajar kalau kemudian 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dia hanya memperoleh pengikut sekapal. Berapa banyak sekapal itu? Ada yang menyebutkan 40 dan lain sebagainya. 40 pasang berarti 80 orang. 950 tahun. Karena yang menjadi tantangan terberatnya adalah anaknya sendiri tidak mengikuti dakwahnya. Sehingga barangkali masyarakat umum melihat anaknya saja tidak mengikuti bapaknya. Ngapa kita nak mengikuti bapak? Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan atau fitnah bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Melalui Al-Quran, Allah SWT telah memberikan kita panduan. Sesungguhnya kaum muslimin dirahmati Allah, yang apabila kita ikuti panduan itu, mudah-mudahan kemungkinan seperti yang kita gambarkan di atas, kekhawatiran kita terhadap keturunan kita ketika dia dewasa itu akan berkurang, bahkan tidak terjadi sama sekali dengan kita. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT, setidaknya ada 2 ayat yang sangat baik sekali kalau kita amalkan ketika kita menginginkan anak keturunan kita solehnya tidak hanya ketika dia masih kecil saja. Pertama, Quran surat At-Taghabun ayat 14. Ayat ini kaum muslimin diturunkan Allah SWT berkaitan dengan sekelompok orang-orang Mekah yang masuk Islam dan ingin berhijrah mengikuti Nabi SAW ke Madinah, tetapi terhalang karena anak dan istri mereka tidak membiarkan mereka pergi berhijrah, menghalangi mereka mengikuti Nabi berhijrah karena anak keturunannya tidak mendapatkan hidayah, anak dan istrinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT atau belum mendapatkan hidayah Islam. Allah kemudian menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Waspadalah. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita, mengingatkan khususnya orang-orang yang ingin berhijrah tapi terhalang karena anak istrinya tidak membiarkan, tidak mengizinkan atau menghalangi dia hijrah. Maka Allah ingatkan, memberikan ketentraman dalam batin mereka yang beriman itu, bahwa demikian juga adanya pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ada di antara keluarga mereka, bahkan keluarga para nabi rasul itu tidak mengikuti ajaran atau tidak mendapatkan hidayah, menjadi kafir, memusuhi Islam, memusuhi kebenaran. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berhadapan dengan mereka, Allah memberikan kita panduan dari ayat tersebut. Pertama, Allah mengingatkan kita agar wa in ta'fu, berhati-hati. Mulai dari sekarang, ketika mereka masih kecil, hati-hatilah. Kalau kelak dewasa dia menjadi musuh kita. Atau dalam hal ini makna musuh itu adalah tidak beriman kepada Allah, tidak soleh, tidak taat kepada Allah SWT, berbuat kekafiran, kemusyrikan, maka apalagi kezaliman dan seterusnya. Berhati-hati. Maka bentuk kehati-hatian itu adalah memberikan mereka pendidikan agama, membiasakan mereka dalam lingkungan kebaikan. Berhati-hati. Memberikan pendidikan agama yang ada di dalamnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, adalah pelajaran tentang iman, ibadah, dan akhlak. Ada di dalam pelajaran agama. Dan ini harus kita berikan kepada mereka sejak masih dalam kandungan, bahkan sampai mereka dewasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada mereka
sehingga tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya syaitan dan lingkungan yang buruk. Kedua, ayat ini mengajarkan kita watasfahu, agar kita selalu mendahulukan memberikan maaf terhadap sikap dan tingkah laku buruk mereka. Ketika kita mendapati keadaan seperti ibu tadi, maka dahulukan, kata Allah, watasfahu, maafkan mereka, berikan kemaafan kepada mereka. Dengan mendahulukan maaf kaum muslimin, insya Allah akan mengurangi kemungkinan kita terpancing emosi. Lalu kalau sudah terpancing emosi, maka akan keluar sumpah serapah dari seseorang yang emosi itu pasti. Kemudian bahkan nauzubillah keluar laknat. Sehingga kalau itu sudah kita lakukan untuk anak kita, maka laknat kita, sumpah serapah kita, doa keburukan untuk mereka itu akan semakin menjauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulukanlah watasfahu, memaafkan mereka, mendahulukan maaf, sehingga kita tidak emosi dalam memberikan nasihat kepada mereka. Yang ketiga, wataghfiru, agar kita tidak memarahi mereka dengan kemarahan yang melampaui batas. Saya pernah mendengarkan ceramah di Masjid Agung Linggau pada suatu hari. Ustadz berbicara mengenai hal ini, mengajarkan kita semarah-marahnya orang tua, jangan lakukan 4 hal kepada anak kita walaupun kita marah. Pertama, jangan kita mendoakan keburukan kepada anak itu, karena doa orang tua, apalagi orang tua yang tersakiti hatinya, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan pernah memukul wajah dan kepalanya. Yang ketiga, kalau kita marah jangan pandang matanya. Soalnya kalau kita pandang matanya, mungkin ekspresinya pasti ini semua manusia akan memberikan respon seperti itu. Dia pasti tidak senang. Bisa jadi bola matanya membesar, basuh kita nyelit. Dan ini pasti akan membuat kita emosi. Maka marah jangan pandang matanya. Kemudian yang keempat, jangan simpan kemarahan kepadanya lebih dari 3 hari. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW untuk berlaku bersikap baik kepada orang yang musyrik. Kepada orang musyrik saja, orang kafir saja Allah perintahkan Nabi untuk berbuat seperti ini. Apalagi kepada anak sendiri. Allah berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lembah lembut terhadap mereka. Sekiranya Muhammad kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Minggat anak kita itu kalau keadaan kita tidak terkontrol emosinya. Kita sendiri yang repot dan rugi. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Memohonkan ampun ini ingat, selama mereka masih hidup dalam keadaan muslim. Tapi ketika sudah meninggal dalam keadaan kafir seperti Kan'an, tidak boleh kita mendoakan mereka. Dan Allah berfirman berikutnya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, aja dialog, aja komunikasi. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka berserah dirilah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat yang kedua, selain At-Taghabun bisa kita amalkan, yaitu ayat Al-Maidah ayat 25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ini ayat yang menceritakan tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Ketika perintah Allah turun kepada Musa untuk mengajak Bani Israel merebut kembali Palestina yang dikuasai oleh seorang raja zalim dengan tentaranya yang ribuan dan kuat dari kaum Amalika, yaitu zalim, yani kalau salah namanya Jalut. Kaum muslimin rahmat Allah SWT. Lalu Bani Israel tidak mau mengikuti perintah itu.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan Nabi Musa alaihissalam agar strategi dilakukan. Kalau itu dilakukan masih pasti menang. Allah akan memberikan pertolongan. Tetapi apa jawab Bani Israel? Kamu orang duo itu baik. Menyerang, kami tidak galak. Kami takut. Karena Raja Amalika sangat kuat. Kami takut mati. Itu jawab Bani Israel alaihissalam. Bani Israel. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah seperti doa tadi. Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku hanya dapat menguasai diriku dan saudaraku Harun. Maka ya Allah, pisahkanlah antara kami berdua dengan orang-orang yang fasik itu. Dalam hal ini kaum muslimin rahmatullah taala, saya ingin menyampaikan kaumul fasik itu boleh kita maknai sebagai lingkungan yang buruk. Kita khawatir anak kita ketika jauh dari kita dia akan terpengaruh oleh lingkungan buruk. Kita tidak tahu dia bergaul dengan siapa ketika dia di luar rumah. Bisa jadi bergaul dengan preman, bergaul dengan orang-orang yang kriminal, atau orang-orang yang biasa meminum minuman keras, narkoba dan sebagainya. Dan semua itu adalah perbuatan fasik. Maka mohonlah kepada Allah SWT seperti permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rabbi, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku la amliku illa nafsi wa akhi. Aku hanya dapat menguasai diriku dan saudaraku. Saudara di sini bisa kita ganti dengan anak keturunanku. Rabbi ini la amliku illa nafsi wa zurriyati wa ahli wa bani wa abnati. Ya Allah, aku hanya dapat menguasai, mengingatkan diriku dan seluruh keluargaku. Di luar itu saya tidak mempunyai kemampuan ya Allah. Maka aku serahkan kepadamu ketika mereka jauh dariku. Lindungilah mereka dari lingkungan yang buruk. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, pisahkanlah antara kami, antara mereka dengan lingkungan yang buruk yang menyebabkan mereka tidak taat kepadamu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan sepenuh hati, apalagi sudah kita sempurnakan dengan ikhtiar yang maksimal, maka mudah-mudahan Allah akan menjaga kesolehan anak-anak kita, kesolehan, ketakwaan, ketaatan keluarga kita, walaupun mereka jauh dari kita. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa sesungguhnya kita sedang memasrahkan diri kita, memasrahkan anak keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah langit dan bumi yang ada di antara keduanya, termasuk manusia, adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita berdoa berarti kita menyerahkan anak kita kepada sang pemiliknya. Pacalah Allah Subhanahu wa taala yang melindungi mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, anak-anakku, adik-adikku yang muda-muda, orang tua sangat menginginkan kalian soleh dari kecil sampai dewasa. Oleh karena itulah, bersemangatlah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jaga diri kalian. Jangan sampai terwarnai ketika kalian berada dalam lingkungan yang buruk, kalian ikut buruk. Karena itu akan menjadi kekecewaan besar bagi kedua orang tua kalian. Apalagi sampai melakukan kriminal, keburukan, minuman keras, narkoba, maka pasti akan memalukan keluarga kalian, ayah ibu kalian yang membesarkan kalian. Maka berhati-hatilah. Kami di rumah orang tua selalu mendoakan kalian berada dalam kebaikan, rahmat Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua terjaga dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Semoga Allah menganugerahkan kita pasangan dan anak keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah, mereka yang berdoa dengan doa inilah, mereka yang berikhtiar untuk mendapatkan apa yang mereka minta inilah adalah orang yang akan dibalasi dengan martabat yang
tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Al-Furqan ayat 74 sampai 75. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.